Ashraf Simpler menghembuskan nafas terakhirnya pada 18 Februari lalu akibat serangan jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Selamat datang di acara Dr. Zo Indonesia. Nah, sesuai dengan cuplikan kita tadi, yang pertama kita akan membahas salah satu penyakit pembunuh nomor 1 di dunia khususnya Indonesia, yaitu penyakit kardiovaskular. Nah, kira-kira nih, siapa sih narasumber kita pada malam ini? Nah, narasumber kita pada malam hari ini pemirsa adalah seorang dokter yang tentunya ahli di bidang kardiovaskular. Nah, mari kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Revangga Sudiwardana. Halo dokter. Iya, halo. Malam dokter. Silakan duduk. Terima kasih. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Masih praktek di keadaan seperti ini? Saat ini kayaknya agak sulit sih untuk praktek ya karena masa pandemi juga. Tapi tetap buka kok di pandemi ini. Nah jadi dokter ya, kita kan kembali ke dalam pembahasannya. Tadi kita dibuka dengan berita kita membahas tentang kardiovaskular. Nah, kami ini penasaran dok, kenapa sih penyakit kardiovaskular ini menjadi pembunuh nomor 1 di dunia? Jadi biar saya jelaskan ya, penyakit kardiovaskular itu adalah penyakit yang disebabkan karena gangguan fungsi jantung dan juga pembuluh darah. Nah, adapun penyakit kardiovaskular ini terdapat 4 jenis. Yang pertama itu adalah penyakit jantung koroner. Yang kedua adalah penyakit gagal jantung. Kemudian ada hipertensi. Nah, hipertensi ini biasa disebut oleh masyarakat pada umumnya adalah darah tinggi. Kemudian yang keempat adalah penyakit stroke. Nah, dari data WHO aja nih ya, bisa kita lihat bahwasannya ada sekitar 17,9 juta orang meninggal karena penyakit kardiovaskular ini. Wah, 17,9 juta ya dokter? Pasti besar seperti itu. Banyak ya dokter orang-orang yang meninggal karena penyakit kardiovaskular ini. Tentunya. Nah, jadi kenapa sih dokter kok bisa orang-orang ini terkena penyakit kardiovaskular ini? Kira-kira penyebabnya apa dok? Nah, jadi penyakit kardiovaskular ini umumnya menyerang orang-orang yang usia tua. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang usia muda juga bisa terkena penyakit kardiovaskular ini. Nah, jadi orang-orang seperti apa yang biasanya berisiko terkena penyakit kardiovaskular ini? Jadi orang yang berisiko itu bisa karena sering merokok. Kemudian bisa karena dia jarang berolahraga. Dan juga orang yang sering begadang umumnya bisa terkena penyakit ini. Nah dok, mengenai kebiasaannya dok, karena saya juga seorang kantoran, seorang penulis. Jadi saya banyak melakukan aktivitas itu duduk depan laptop, bergadang, kan karena juga saya orang kantoran. Jam istirahat itu sangat kecil dok, jadi kami itu sering makan fast food gitu kan. Kira-kira dok, dari kebiasaan yang saya tadi, apakah saya beresiko terkena penyakit kardiovaskular? Nah, beresiko, malahan sangat beresiko. Tadi sudah saya sebutkan bahwasannya tidak hanya beberapa faktor itu saja. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan seseorang beresiko terkena penyakit kardiovaskular. Terutama orang yang sering makan makanan yang berlemak. Nah, kita ketahui bahwasannya lemak itu adalah suatu kolesterol, di mana kolesterol itu akan menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah. Jika dia nanti menyumbat di jantung, maka itu akan terkena penyakit jantung koroner. Jika penyumbatannya itu berada di pembuluh darah yang menuju ke otak, maka seseorang itu bisa terkena penyakit stroke. Nah, jadi dokter kan tadi udah dokter jelasin nih mengenai penyakit kardiovaskular dari mulai pengertiannya, kemudian penyebabnya dan juga faktor risiko. Kenapa sih kok seseorang itu bisa terkena penyakit kardiovaskular? Ternyata kan dari penjelasan dokter tadi kita ketahui bahwasanya penyakit kardiovaskular ini kan sangat berbahaya. Nah, jadi kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan sebagai pencegahan supaya kita nggak terkena penyakit kardiovaskular ini ya dokter? Mungkin bisa dijelaskan lagi dokter? Oke, baik. Jadi di masa pandemi ini kan banyak orang biasanya kerja melalui online.
Jadi diusahakan masyarakat diharapkan itu jangan terlalu sering-sering duduk yang terlalu lama. Akibatnya nanti terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh. Dan juga diusahakan masyarakat ini harus berolahraga. Minimal seminggu itu 2-3 kali. Kalau bisa diusahakan selama 30 menit. Bisa olahraga seperti jalan ataupun bersepeda maupun berenang. Dan juga jangan sering menghindari makan makanan yang berlemak terutama, yang paling penting. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang penyakit kardiovaskular. Ayo pemirsa di rumah, kita berolahraga 3 kali dalam seminggu, mengurangi makan berlemak, hindari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik seperti merokok. Nah, mungkin itu segmen pada hari ini. Terima kasih kepada pemirsa dan terima kasih kepada Dr. Rifangga telah hadir di studio. Kita akhiri, sampai jumpa di segmen selanjutnya.